Proyek Cisem 2 ini sudah dalam tahap konstruksi Betul, dan nantinya betul. juga pipa-pipa ini Iya. akan menyalurkan gas dari lapangan Jambaran Tiung Biru Betul. atau biasa disebut JTB, JTB ya iya. Pak ya. Tapi saat ini juga terdapat pabrik petrokimia ya Betul. Pak ya di Jawa Iya. Timur yang disebut-sebut mendapatkan alokasi gas Gas, betul. dari JTB Pak. Betul. Mungkin boleh dijelaskan Pak Iya. terkait dengan pasokan gas ini terserapnya seperti apa untuk Iya. kebutuhan pabrik tersebut. Iya. Nah, bagaimana juga Iya. dengan nasib dari proyek pipa Iya. Cisem 2 Iya. ini ke depannya? Ya, memang proyek Cisem 2 itu kan dirancang untuk mengkoneksikan ya lapangan-lapangan gas yang ada di Jawa Timur Ya. untuk ke Jawa Barat dan Banten ya, karena memang kan industri heavy di Jawa Barat dan Banten Ya. hingga saat ini ya. Jadi memang adanya surplus di Jawa Timur kita bawa melalui pipa Cisem 2 yang memang perlu saya sampaikan progresnya hingga Q2 kemarin itu udah sekitar 60%-an ya. Jadi targetnya memang di awal tahun udah commissioning dan di pertengahan tahun 2026 nanti udah bisa teraliri gas. Nah memang ada industri baru ya tadi Mbak sampaikan yang mendapatkan juga alokasi karena itu memang sesuai dengan arahan dari Pak Presiden. Kita juga melakukan hilirisasi ya downstreaming karena kan gas ini kan bukan hanya dikonsumsi untuk energi tapi juga di sisi lain juga dibutuhkan untuk hilirisasi, contohnya yang tadi etanol misalnya. Jadi memang harapan kami memang kapasitas dari Cisem yang mungkin sekitar 200 mm ini bisa terpenuhi oleh beberapa lapangan lain yang juga harapan kami bisa juga on stream di 2026 ya. Tapi pemerintah juga dalam hal ini berjaga-jaga ya ketika memang namanya gas ini kan nggak bisa kita pastikan 100% ya kapasitasnya. Somehow mungkin ada decline, ada perawatan sumur dan lain sebagainya. Kita harus membangun beberapa fasilitas FSRU ya baik di Jawa Tengah dan di Jawa Timur ya untuk bisa menyimpan gas-gas yang mungkin kita bisa dapat dari beberapa lapangan di Indonesia Timur dan nanti juga kita akan on stream di tahun depan juga dari lapangan Eni misalnya itu bisa kita simpan di fasilitas tersebut dan nantinya akan dialiri melalui pipa Cisem. Jadi itu langkah-langkah antisipasi yang pemerintah sudah lakukan. Nah terkait dengan lapangan-lapangan upstream tadi yang Anda sampaikan Pak, mungkin boleh dijelaskan Pak? Ya tadi ada beberapa yang ongoing tadi ya di Jawa Timur ya, baik itu ada Petronas, HCML dan juga tadi yang besar juga ada Eni juga ya. Juga BP juga ya kan ada Tangguh untuk Train 3 lalu yang memang selama ini kan beberapa wilayah di Maluku juga sedang kita juga lakukan akselerasi ya beberapa lapangan di sana. Jadi harapan kami ya terciptanya sumber-sumber baru sehingga bisa menopang kebutuhan ya khususnya di Jawa ini yang trennya naik terus. Baik Pak, lalu terkait dengan infrastruktur yang menjadi prioritas dari pembangunan ya Pak ya, apakah untuk saat ini memang pipa transmisi, lalu juga fasilitas regasifikasi atau terminal LNG mana Pak sebetulnya yang saat ini terus didorong dan juga terus digenjot untuk terus dilakukan pembangunan atau dijadikan prioritas ya, pembangunan? Tadi kan saya sampaikan pipa transmisi ya lintas pulau ya, Cisem tadi ada Dusem juga gitu ya, di Sulawesi juga ada beberapa inisiasi dan memang tadi SVSRU ya, baik yang skala besar ya untuk beberapa kawasan industri yang tadi saya sampaikan di Jawa Tengah, di Jawa Timur ya. Ada beberapa inisiatif juga dari pihak swasta juga ya, bukan hanya pemerintah. Jadi kita dorong agar mereka juga menyiapkan kebutuhan-kebutuhan tersebut. Dan yang lainnya memang kita mendorong juga ya kepada kawasan-kawasan industri misalnya untuk membangun juga terminal regasifikasi ya yang skalanya kecil tadi CNG, mini LNG yang sekarang mungkin secara investasi sudah lebih efisien ya dengan berbagai macam teknologi yang saat ini ada. Baik Pak, lalu selanjutnya Pak, dari Kementerian SDM sendiri bagaimana memastikan ya Pak ya dari hulu untuk bisa sampai dengan konsumen begitu. Terkait dengan pasokannya atau keandalan pasokannya sejauh ini bagaimana? Langkah-langkah apa yang dilakukan oleh Kementerian SDM artinya? Ya pertama kita mendorong agar penguatan kontrak jangka panjang ya antara produsen gas dengan konsumen strategis ya. Contoh misalnya dari PLN ya kan udah bisa di mapping nih kebutuhan gas dalam 5 hingga 10 tahun ke depan ya, jadi beberapa
lapangan-lapangan yang akan on stream ya kita coba untuk mereka berkontrak terlebih dahulu untuk mencapai skala keekonomisan gitu. Kalau kontraknya jangka panjang kan sudah ada kepastian ya misalnya seperti itu. Di sisi lain ya tentunya, nah tadi yang saya sampaikan namanya lapangan ini kan pasti ada up and down ya. Jadi adanya perlawatan berkala ya infrastruktur baik di hulu dan di midstream dan yang lainnya sesuai arahan Pak Presiden ya memang kita harus mengutamakan konsumsi ya di dalam negeri ya itu yang paling penting ya. Jadi surplus gas yang ada ini memang diutamakan untuk permintaan domestik. Untuk permintaan di dalam negeri untuk bagaimana bisa memberikan suatu insentif untuk industri kita. Dan ini memang menjadi PR dan tantangan yang cukup berat juga ya. Jadi ya kalau gasnya segitu-gitu aja mau membaginya kan juga sulit. Makanya kita harus percepat beberapa lapangan yang sudah memang sudah harusnya bisa segera menambah pasokan dalam negeri. Baik Pak, lalu selanjutnya terkait dengan support dari pemerintah ya Pak ya untuk bisa mendukung sektor midstream gas bumi yang erat kaitannya dengan pembangunan infrastruktur gas. Seperti apa support dari pemerintah untuk saat ini? Ya pertama memang kita berharap ya ada KPBU ya di sektor-sektor tersebut ya. Jadi pemerintah juga bisa memberikan suatu kepastian juga ya. Di sisi lain juga ya seperti hal yang lazim ya untuk investasi ada tax allowance, tax investment credit ya. Yang harapan kami juga sebenarnya ini bisa mengundang pihak swasta untuk melakukan partnership ya. Seperti misalnya kita di PLN Energi Primer juga ya mengundang ya kemitraan pihak-pihak swasta untuk membangun infrastruktur dalam konteks regasifikasi. Jadi malah dalam konsep yang kami tawarkan juga untuk pelaku usaha yang menjadi majority ya, sedangkan kami dari BUMN itu jumlahnya juga sangat kecil ya, mungkin ya paling besar di 30% tapi bisa kurang daripada itu. Jadi ini bisa mengundang karena semakin banyak kan semakin cepat akselerasi lah. Kalau hanya mengandalkan capex dari BUMN saja tentunya itu sangat terbatas ya, dan tentunya juga ini kan ada sharing race, apalagi kalau mungkin dari teman-teman di pelaku usaha kan lebih lebih agile ya, lebih improvementnya mungkin bisa lebih cepat. Jadi kita sama-sama kita juga membangun beberapa klaster ya. Nah dari klaster-klaster itu kita sharing ke teman-teman swasta, kita undang untuk berinvestasi dan alhamdulillah sih yang tertarik juga cukup tapi banyak. Sejauh ini responnya seperti apa Pak? Cukup banyak, bukan angka yang cukup sedikit ya Pak? Iya, yang kemarin sudah kita groundbreaking, salah satunya yang di Nias ya, mungkin CNCC juga udah memantau dan mungkin kita juga akan memastikan beberapa klaster lain di tahun ini bisa cepat on stream juga ya, dan kita juga sedang tender juga untuk mengkonek pipa untuk mengkonek dari Sumatera ke Batam itu ya. Kita juga lagi proses. Jadi ada beberapa inisiatif yang kita sedang berjalankan berkolaborasi juga dengan swasta.